Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Usaha Hobi. Pada video kali ini saya akan membawa kotoran puyuh yang sudah kering, yang sudah saya kumpulkan beberapa hari yang lalu, untuk dibawa ke kebun karet sebagai pupuk pada tanaman karet. Sebelumnya penggunaan pupuk kotoran puyuh sebagai pupuk tanaman karet ini sudah sangat terlambat, karena sebelumnya saya tidak tahu cara mengolah kotoran puyuh pada lahan peternakan yang sangat sempit ini. Karena pada lokasi ini tidak mungkin saya membangun tempat pengumpulan kotoran disebabkan oleh lahan yang sangat sempit. Sedangkan lokasi kebun karet kepunyaan saya cukup jauh, jaraknya sekitar 25 km dari rumah saya ini. Jadi tidak mungkin pada setiap pembersihan kotoran yang masih basah langsung saya bawa ke kebun yang jaraknya cukup jauh tersebut. Sedangkan saya tidak memiliki mobil pickup untuk membawanya. Jadi dengan cara pengeringan di atas kandang puyuh seperti ini, saya tidak perlu lagi untuk membangun suatu tempat naungan. Jadi cukup naungan yang berfungsi sebagai atap kandang burung puyuh ini saya jadikan tempat pengeringan kotoran dan juga penyimpanan kotoran yang sudah kering. Ternyata dengan cara begini, kotoran puyuh ini ternyata cukup mudah untuk dikeringkan meskipun tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Jadi cukup mengangin-anginkan kotoran ini di atas kandang burung puyuh tersebut dengan panas yang diterima oleh atap naungan. Itu ternyata bisa menguapkan air yang terkandung pada kotoran. Sekarang ini saya masih menggunakan nipple puyuh otomatis. Ini tempat tandon penampungan air yang dinaikkan secara otomatis dari tandon di bawah dengan pompa air ukuran kecil. Termostat ini berfungsi untuk mengamankan apabila tandon air yang ada di bagian bawah kekeringan, sehingga akan terdeteksi panas pada adaptor pompa air sehingga mematikan pompa air secara otomatis. Untuk membawa kotoran puyuh yang sudah kering ke kebun, saya perlu menggunakan kantong plastik kerupuk, dimana kantong plastik ini saya masukkan ke dalam sak, kemudian diisi dengan kotoran puyuh yang sudah kering. Dengan cara begini, kotoran puyuh yang sudah kering tidak akan mengeluarkan bau sama sekali jika saya bawa dengan menggunakan mobil keluarga saya ini. Jadi tidak akan mengganggu kenyamanan dalam penggunaan mobil, meskipun jendela-jendela pintu ini saya tutup semua dan AC saya nyalakan. Dalam 4 hari saya bisa mengumpulkan sebanyak 4 sak kecil kotoran burung puyuh yang sudah kering, atau sama dengan 1 sak besar kotoran puyuh. Jadi bagi teman-teman yang beternak puyuh dan juga memiliki kebun, baik itu kebun apa saja, misalnya kebun sayur ataupun kebun tanaman keras, misalnya sawit ataupun karet, kotoran puyuh bisa kita gunakan sebagai pengganti pupuk kimia. Karena harga dari pupuk kimia saat ini sangat mahal sekali. Sedangkan untuk memperoleh pupuk subsidi dari pemerintah, kita petani perlu membentuk suatu organisasi atau kelompok
karena jika dalam perorangan kita tidak akan mendapatkan pupuk subsidi. Sedangkan di daerah saya kelompok pertanian itu tidak ada, karena di daerah saya bukan daerah pertanian ataupun daerah peternakan. Mata pencaharian dari warga di daerah saya ini banyak menjadi pedagang ataupun pegawai negeri sipil, sedangkan yang menjadi petani itu hanya menjadi petani sambilan saja, seperti yang saya lakukan ini. Sekarang kemasan sudah siap saya pindahkan ke dalam mobil ini. Alhamdulillah bagasi mobil saya ini cukup besar, cukup untuk dimasukkan 3 sak dari karung besar ini. Singkatnya, kotoran puyuh sudah berada di kebun karet dan siap saya taburkan di setiap pohon karet ini. Untuk kotoran puyuh ini saya cukup hati-hati untuk menaburkannya, jangan terlalu banyak karena kotoran ini belum terurai secara sempurna. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.